Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 1 kelas MI 2B Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra SE MSI CPA CBV. Di sini kami akan menyajikan video wawancara mengenai perusahaan jasa, yaitu layanan sosial berupa masjid, yang lebih tepatnya yaitu Masjid Nurul Hidayah yang bertempat di Jalan Pembangunan nomor 20 Medan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitriani dengan NIM 2105102006. Perkenalkan, nama saya Sebastian Lut Hasibuan dengan NIM 2105102022. Perkenalkan, nama saya Etri Jayanti Brukaro dengan NIM 2105102002. Perkenalkan, nama saya Mamar Sution dengan NIM 2105102016. Sejarahnya masjid kita ini dimulai sekitar tahun 1983. 1983. Nah, 1983 ini adalah infak dari Raja Mantas Barus. Keluarga Raja Mantas Barus. Dia yang berwakaf di tanah masjid ini kan. Nah, setelah itu dibentuklah panitia pembangunannya dulu. Nah, ada paling dulu masih sekitar 5-6 orang lah sini muslim kan gitu. Iya. Nah, jadi mereka lah yang berusaha membangun masjid ini dulu pada tahun 1983, termasuklah Bapak itu Haji Mantas Barus kan, kemudian Pak Sudiro Ginting, Toki Sudiro Ginting, kemudian Bapak Haji Karimuddin Siregar, kemudian Haji Sarip Purba. Mereka inilah yang berusaha dulu membangun masjid ini pertama kali. Tapi ini seutuhnya swadaya masyarakat. Masyarakat. Maksudnya itu pengumpulan dari dana-dana masyarakat. Iya, pengumpulan dari dana-dana masyarakat yang ada di sini. Mereka kemana-mana ini cari dananya dulu memang dari muslim gitu, tapi dari masyarakat kan. Iya. Dari termasuk dulu mereka minta izin sama camat Medan Sunggal dulu, ini masih Medan Sunggal. Iya. Sekarang kan Medan Selayang kan, Pemekaran kan. Jadi mereka inilah yang berusaha dulu, termasuk camat Medan Sunggal waktu itu. Jadi setelah dibentuk masjid ini dulu masih kecil, dia masih berbentuk musola. Ini aja ya Pak ya? Dalam ini enggak? Sampai sini dulu ini. Sampai itu. Di sini kan di depan itu halaman untuk parkir kan. Itulah sejarahnya. Jadi sampai sekarang memang udah berapa kali direnovasi, termasuk yang depan itu, termasuk saya yang nambah ini di depan ini kan. Sampai yang di atas buat menara-menaranya itu kamar mandi dulu saya yang betulin semua gitu. Karena di sini kan masyarakatnya minoritas muslim kan gitu. Minoritas. Ya, jadi masyarakat di sini pun banyak yang pendatang. Jadi apanya untuk masjid ini pun kurang pendanaan. Apalah perhatian untuk masjid ini kurang lah kan. Apalagi sekarang ini pada meninggal pula yang agak penduduk setempatnya agak lumayan lah ekonominya kan udah pada meninggal.
Jadi sekarang ini memang udah kesusahan masjid ini. Nah, itulah kalau sejarahnya sampai dengan sekarang ini. Dan memang dari dulu aja yang ngurusi masjid ini anak mahasiswa. Dari tahun apa berdiri, awal berdiri gitu Pak? Dari tahun 90-an lah. Nah, 90-an kan Polmed itu dulu ada tahun berapa? 80 Polmed kan? Ya, 1980. 1980 Polmed. 79 Polmed berdiri. Dan pengurusnya ini memang tahun 90-an baru anak mahasiswa. Nah, secara apalah generasi ganti generasi gitu kan. Nah, jadi masyarakat sini kurang gitu. Jadi yang tetap tinggal di sini itu yang ngurus anak mahasiswa, terutama anak Polmed lah. Yang paling sering dulu tinggal di sini anak Polmed. Nah, ada satu anak usu kan. Sampai dengan sekarang ini. Jadi dia kalau yang menunggu masjid ini kalau udah tamat dicarinya penggantinya kan gitu. Nah, sebelum mereka tamat kira-kira 6 bulan lagi udah dicarinya itu penggantinya. Baru diajari orang itu kan. Nah, nanti setelah mereka tamat, mereka pergi atau udah kerja nanti mereka berangkat udah ada yang menguruskan macam kalian yang sekarang lah kan. Ada generasinya. Iya, ada generasi gitu. Dan saya memang megang mesin ini dari tahun 2005. 2005. Jadi sebelum Bapak? Sebelum Bapak dulu ada Ustadz Sulaiman di sini. Rumahnya di sini dulu yang ayam geprek sini hari itu. Oh ya, ayam geprek sampingnya. Geprek bento. Iya, di sini kan dulu bento di sini kan. Iya. Nah, itu rumahnya Ustadz Sulaiman itu dulu, tapi rumah itu telah dijual. Nah, jual keluarganya dan dia pindah ke Tanjung Selam. Setelah itu nggak ada lagi yang ngurus gitu. Maka saya pun prihatin masjid ini, saya uruslah. Memang saya bukan orang apa yang mendalami agama, tapi karena hanya kemauan aja nggak ada. Ya, Pak. Ilmu agamanya kurang, tapi kemauan ada gitu. Itulah saya urus sampai sekarang. Nah, itulah mungkin kalau sejarahnya. Ya. Untuk soal yang keduanya itu Pak, seberapa besar kontribusi masjid ini kepada masyarakat itu Pak? Kontribusinya dari awal ya, ini kan berupa musola kan. Iya. Nah, karena perkembangan rumah-rumah kos pun di sini kan makin banyak. Iya, Pak. Nah, muslimnya pun yang kos-kos di sini makin banyak. Jadi perkembangan masjid ini kontribusinya boleh dikatakan untuk membantu khususnya mahasiswa. Nah, mahasiswa yang tinggal di jalan pembangunan ini untuk tempat beribadah lah kan gitu. Itulah kontribusinya, memang nggak pola macam masjid yang besar kan gitu. Karena ini kan dari dulu masih musola, baru ini sekitar tahun 1995. Nah, ini baru masjid. Nah, dinaikkanlah apa dari masjid, jadi masjid kan dari gitu. Tahun 95 lah baru mulai sholat Jumat gitu. Iya. Berarti kontribusinya itu yang paling besar itu terhadap mahasiswa-mahasiswa ya? Iya, mahasiswa yang beragama Islam lah, yang kos-kosan di sini kan gitu. Karena dulu memang kos-kosan pun masih sedikit ini di sini. Nah, jadi lama-lama berkembang, makanya masjid ini pun kita besarkan kan gitu. Iya. Kalau dulu paling yang sholat pun berapa orang di sini. Ya. Sekarang udah mulai rame lah. Sekarang udah mulai rame. Ini pun karena libur nih, kalau enggak tarawih sampai ke depan sana ini pasang tikar kita kan. Iya. Kalau untuk masyarakat umum gitu Pak, apakah sering datang ke masjid ini atau Kalau gimana? masyarakat yang bukan penduduk setempat kurang. Nah, karena ini kan masjid kita ini agak terlindung dia dari jalan. Kan banyak orang nggak tahu nggak ada masjid sini. Banyak orang nggak tahu ada masjid di dalam ini. Macam baru-baru ini kan camat datang kemari.
apa namanya safari Ramadan kan, hari Jumat itu kan Hari datang Jumat, ya. sama rombongannya kan. Mereka pun baru ini tahu ada masjid di sini. Waduh, udah lama ya Pak yang berdiri. Iya, padahal udah tahun 1983 kan gitu. Jadi itulah apanya kendalanya masjid ini. Kemudian mau kita besarkan pun nggak ada lahannya kan gitu. Iya, seperti apa? Yang paling susah lagi karena masyarakat muslimnya di sini kurang kan, mau membentuk BKM-nya pun kita susah, nggak cukup personilnya gitu. Iya. Makanya nggak ada BKM-nya dari dulu nih. Berarti belum pernah gitu Pak masjid ini ada BKM yang memang full Dulu gitu. masih Ustadz Sulaiman di sini ada, dialah ketua BKM-nya dulu kan. Udah itu setelah dia nggak ada, kami bentuklah BKM dulu, termasuklah saya dulu apa ya kan. Tapi belakangan ada persyaratan yang nggak bisa kita penuhi. Kalau dulu dia nggak ada persyaratannya, harus KTP-nya Medan Selayang gitu. Jadi kami buat anak mahasiswa pun bisa pengurus BKM dulu, Iya Pak. termasuk imam, nazir kan gitu. Iya Pak. Anak mahasiswa itu saya tunjuk dulu, saya ajukan diterima. Tapi belakangan kan persyaratannya makin ketat, dia harus penduduk setempat. Nah, KTP Medan Selayang, Medan Baru aja nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan jalan ini sebelah sana Medan Baru kan. Medan Baru, perbatasan yang Padahal masjidnya kan kemari. Jadi itulah setelah ada persyaratan harus KTP Medan Selayang, nggak ada lah apa masjid itu ini lagi. Nggak ada lagi BKM-nya. Inilah semalam waktu hari Jumat datang camat diusulkannya supaya dibentuk lagi BKM-nya. Ini saya sedang mau rancang-rancang ini, minta bantuan ke Gang Spiro gitu kan. Jadi pengurus BKM sedang saya susun lah nih. Jadi kontribusinya memang itulah yang paling utama untuk Mahasiswa ya. mahasiswa. Karena memang masyarakat pada tempat ini juga kurang ya, kurang perhatian. Karena masyarakat pun di sini boleh dikatakan berapa orang dari sini yang muslim kan gitu. Oh, ini Pak, Minoritas. Ya Pak. Kalau untuk soal yang ketiga Pak nih, apakah masjid ini memiliki laporan keuangan Pak? Ada. Ada. Itu saya sendiri yang buat laporan pembukuannya. Tapi kebetulan nggak saya buat pula di rumah. Iya Pak. Untuk soal laporan keuangannya apa boleh diminta besok gitu Pak? Nah, besok kalian fotokopi lah besok. Iya Pak. Besok saya bawa apa. Mungkin Pak cukup sekian aja soalnya. Untuk waktunya Pak, terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama. Ya, Pak.